Cerita 9. Pada suatu waktu sebuah hari di suatu masjid di pesantren, saya sempat sholat tahajud 8 rakaat serta sholat witir 3 rakaat. Pada rakaat pertama sholat tahajud saya membaca surah Ar-Rahman, dan pada rakaat kedua saya membaca surah An-Naba. Pada saat aku sholat, saya melihat seorang ustaz sedang berzikir dan beberapa teman lagi membaca serta beberapa memperhatikan. Kadang aku melihat seorang wanita memperhatikan aku. Setelah sholat witir, ustaz itu kemudian mendekat lalu bertanya kepadaku, "Apakah sudah siap nikah?" Kemudian aku menjawab, "Insya Allah." Jantungku berdebar begitu kencang. Wanita yang tadi aku lihat memperhatikan aku kemudian mendekat dan duduk di samping belakang ustadz. Kemudian diperkenalkan kepadaku oleh ustadz untuk aku nikahi. Teman yang tadi membaca dan yang memperhatikan juga ikut mendekat. Lalu 2 orang dijadikan saksi pernikahanku dan beberapa yang lain menyaksikan. Aku ijab kabul, dan setelah dinyatakan sah, aku bersalaman dengan wanita itu yang 1 tahun lebih muda dariku dan telah menjadi istriku. Dia mencium tanganku dan aku mencium kepalanya. Jilbabnya wangi aroma sebaya. Setelah itu saya dan istriku menuju ke sebuah kamar kosong. Di sana aku hanya berdua dengannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami mandi wajib lalu bersiap sholat subuh, dan setelah sholat subuh aku tidur. Kumandang azan subuh terdengar dan membangunkan aku dari tempat tidurku di rumah. Ternyata mimpi. Bergegaslah aku mengambil air wudhu dan segera sholat subuh. Lalu aku mandi dengan tujuan membangunkan sel saraf yang tertidur. Kemudian aku menggunakan celana jeans, sepatu walk, baju kaos, topi, kacamata, dan masker, serta membawa tas kecil berisi HP, air minum, dan uang untuk berolahraga walk in the city Makassar. Tujuan aku yaitu olahraga rekreasi dan kesehatan diadopsi dari Eropa dan New York, Amerika Serikat, yang dinobatkan sebagai kota surganya pejalan kaki. Aku menjajal beberapa pedestrian kota Makassar yang baru sudah direnovasi, dan aku merasa cukup melelahkan namun menyenangkan. Kadang aku merasa seperti orang asing di kota tempat kelahiranku. Mungkin karena nenekku Dentabone adalah keturunan orang Jerman dan datoku Dentaheat dari Malaysia, atau karena aku pernah berhubungan dengan wanita yang berbeda negara denganku. Ataukah aku pernah menjadi orang asing di negara ini, sehingga aku kadang merasa seperti orang asing di kota ini. Atau karena penyakit demensia yang kuderita sejak aku SD setelah terjadinya benturan di kepalaku itu. Namun kadang ketika di kota yang lain, aku seperti warga yang telah lama tinggal di sana. Sebut saja ketika aku di DKI Jakarta, Surabaya, Kuta, dan Denpasar di Bali, dan sebagainya. Begitu juga ketika di negara lain seperti di Malaysia, Germany, Brasil, dan Palestina, padahal aku tak tahu bahasa setempat.